Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan membahas tugas seminar akuntansi keuangan yang berjudul Share Basis Payment. Nah, di sini saya akan mengambil judul pengeluaran pembayaran berbasis saham dan dampaknya terhadap perusahaan besar di Inggris dengan dosen saya yang bernama Febrian Ananda SE MSI. Yang pertama, pembahasan teori. Perdebatan seputar metode akuntansi untuk pembayaran berbasis saham di Inggris semakin dekat dengan adopsi standar akuntansi Inggris FRS 20 menurut IASB tahun 2004 dan standar akuntansi internasional IFRS 2 menurut IASB tahun 2004. Standar ini mengharuskan perusahaan untuk merekognisi pembayaran tersebut sebagai biaya yang diukur dengan nilai wajar. Meskipun sifat dan ketentuan pembayaran berbasis saham sebelumnya telah diperlukan di Inggris untuk diungkapkan dalam catatan yang dilampirkan pada pernyataan finansial, pembayaran tidak diakui sebagai biaya, meninggalkan laporan pendapatan tidak terpengaruh. Selama debat, menurut Ratliff pada tahun 2005, dikatakan bahwa pengeluaran pembayaran berbasis saham akan berdampak besar pada kinerja finansial perusahaan yang dilaporkan, menyebabkan kemerosotan dalam berbagai tindakan prasangka, serta mempengaruhi penggunaan remunerasi berbasis saham perusahaan. Argumen-argumen ini didukung oleh sejumlah penelitian, misalnya Street dan Creola pada tahun 2004 melihat negara-negara lain atau memeriksa posisi Inggris sebelum adopsi predatory expensing. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan dampak IFRS 2 atau PRS 20 setelah diadopsi. Kasus. Jika perusahaan terus melakukan pembayaran berbasis saham signifikan setelah pengenalan pengeluaran wajib, ini jelas akan berdampak pada laporan pendapatan, mengurangi penghasilan yang dilaporkan dan langkah-langkah kinerja terkait. Misalnya, survei oleh Batterson dan Plumley pada tahun 2001 menemukan bahwa expensing akan berdampak material pada pendapatan per saham dan pengembalian aset perusahaan Amerika Serikat yang tumbuh cepat atau pengurangan median sekitar 14% dalam kedua kasus. Menurut Sais pada tahun 2003 dan Chalmers and Godfrey pada tahun 2005 meneliti kemungkinan dampak pengeluaran payment berbasis saham saat IFRS 2 masih dalam tahap konsultasi. Menurut Sais pada tahun 2003 P21 menemukan dampak substansial pada profit untuk kedua perusahaan yang diperiksa, terutama pada tahun-tahun berikutnya. Dari periode studi melaporkan bahwa hit to profit pada tahun 2000 dan 2001 adalah 21,1% dan 26,2% masing-masing. Menurut Chalmers dan Godfrey pada tahun 2005 seperti Sais memeriksa perusahaan Australia dan menemukan bahwa opsi pengeluaran akan memiliki efek signifikan pada kinerja finansial untuk sekitar 20% dari sampel mereka. Efek terbatas, tidak industri spesifik atau ke perusahaan Heathrow. Street dan Creola pada tahun 2004 memeriksa materialis pembayaran berbasis saham atau perusahaan asing yang berdampak di Amerika menggunakan pengungkapan pro forma yang dilakukan di bawah Komisi Sekuritas dan Bursa SEC mengharuskan NTS sebelum penetapan IFRS. Rata-rata dampak pada EPS Encer adalah sekitar 40% dari untuk sebagian besar perusahaan. Meskipun ini bervariasi signifikan menurut negara, dampak rata-rata adalah 40%, with median 8,26%. Sampel terdiri dari Financial Times Stock Exchange atau FTSE 350 companies
yaitu 350 perusahaan terbesar yang terdaftar di Bursa Efek London yang diukur dengan indeks pertimbangan nilai. Ini termasuk 11 sektor bisnis. Ini memberikan kesempatan untuk mempelajari dampak pada berbagai sektor bisnis karena penyediaan remunerasi berbasis saham sangat bervariasi di antara sektor-sektor. Menurut Street dan Creola pada tahun 2004 P3033. Menurut Chalmers dan Godfrey pada tahun 2005 PP 165 sampai 166. Beberapa perusahaan, terutama perusahaan investasi, tidak ingin mempekerjakan remunerasi berbasis saham dan dihilangkan dari penelitian. Beberapa kompani lainnya juga dihilangkan karena tidak tersedianya data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sampel final terdiri dari 296 perusahaan. Jumlah terbesar perusahaan dan dalam satu sektor adalah 64. Dalam manufaktur dan jumlah terkecil adalah 2 di kesehatan dan pekerjaan sosial. 2 sektor besar lainnya adalah intermediasi keuangan dan real estate. Sewa dan kegiatan usaha masing-masing berisi 43 perusahaan. Analisis data. Data dianalisis menggunakan uji T dan analisis varian satu arah atau ANOVA. Ketahanan hasil diperiksa menggunakan tes non-parametrik yang sebanding seperti MAN, tes Whitney, atau tes peringkat ditandatangani Wilcoxon untuk perbedaan antara variabel di tahun yang berbeda. Kruskal tes Wallis digunakan untuk memeriksa perbedaan sektoral. Tidak seperti studi sebelumnya yang memeriksa signifikan perbedaan dalam hal ambang batas materialis. Penelitian ini secara eksplisit menguji menggunakan uji T terpasang yang cocok. Tes peringkat ditandatangani Wilcoxon. Tes ini memastikan whether dua contoh berarti secara statistik signifikan. Secara country memastikan whether dua orang berarti secara statistik signifikan secara country berbeda dari satu periode ke periode lain dan apakah sarana tindakan kinerja disesuaikan untuk biaya opsi dan tidak disesuaikan oleh secara statistik signifikan secara hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak aktual dan pengeluaran pembayaran berbasis saham telah lebih sederhana daripada tersirat oleh studi sebelumnya dari negara-negara lain dan perusahaan Inggris dengan daftar ganda di Amerika Serikat yang dilakukan sebelum pengakuan Beckham wajib. Temuan penelitian ini juga berbeda dari Schrader dan Schweiger pada tahun 2008 yang menemukan dampak signifikan pada pendapatan bersih yang dilaporkan dalam studi pasca adopsi sampel perusahaan di Amerika Serikat. Perbedaan antara hasil penjantan Y ini dan studi negara lain menunjukkan bahwa ada perbedaan nyata sejauh mana perusahaan di berbagai negara menggunakan pembayaran berbasis saham. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.